Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan mempelajari satu kebenaran firman Allah dari Mazmur 127. Nah saudara, kita harus sadar dan mengerti bahwa seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan itu tidak bisa terlepas dari tangan Tuhan. Semua hal dalam kehidupan kita sebagai dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, kuliah, sekolah, semuanya itu terhubung dengan Allah. Nah, Mazmur 127 ini memberikan sebuah pelajaran buat kita semuanya bahwa apa yang kita nikmati, kita miliki, itu semuanya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah, sebelum kita mendapatkan rema di dalam Mazmur yang luar biasa ini, mari kita hampiri Tuhan. Kita sembah Dia, saudara. Kami datang memuji-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Buat kasih setia dalam hidup kami. Sebab Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Allah yang kami percaya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya
Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang kami nikmati, apa yang kami terima, semuanya datang dari Tuhan. Itulah pengakuan iman kami, sebab tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun juga. Tanpa Tuhan kami tidak akan pernah memiliki apapun juga. Terima kasih Bapa, kami akui segala sesuatu sumbernya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas urapan-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, biarlah Engkau mengurapi kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan dengan kesetiaan kami lakukan, dan itu menyenangkan Tuhan.
Urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akan membaca dari Mazmur 127 saudara. Alkitab kita, Perjanjian Lama halaman sekitar 969. Saya memakai versi terjemahan baru dari LAI, ya, seri yang kedua. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan Alkitab lama kita, saudara bisa mengerti hal itu. Ya, kalau di Alkitab lama judulnya Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Tetapi di dalam terjemahan baru yang kedua ini, judulnya adalah Berkat Tuhan atas rumah tangga. Nah, mengapa ada kata rumah tangga dimasukkan ke dalam Mazmur ini saudara? Nanti kita mengerti hal itu. Kita baca saudara. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Nah saudara, biasanya kalau ada acara pemberkatan rumah, pemberkatan usaha, ya, atau anak-anak Tuhan mengucapkan syukur atas bisnis dan pekerjaan, lalu ada ibadah singkat di situ, maka saya menemukan banyak sekali hamba Tuhan memakai ayat-ayat ini untuk menguatkan bahwa semua usaha, semua rumah yang dibangun, rumah tangga yang dibangun, jikalau bukan melibatkan Tuhan, maka sia-sialah manusia membangunnya. Ini ayat sangat populer sekali saudara. Nah, kita akan melihat latar belakangnya. Mengapa pemazmur dalam hal ini Salomo mengajarkan kepada bangsa Israel ini sebagai nyanyian ziarah. Sering kita dengar bahwa nyanyian ziarah itu adalah nyanyian untuk mengingat kembali. Mengingat kembali bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel. Entah sejak zaman Abraham, entah sejak zamannya Daud, entah ketika mereka ada diperintah oleh raja-raja lalu dibuang 10 suku yang utara itu dibuang ke Asyur. Lalu 2 suku selatan dibuang ke Babel. Dan genap atas nubuatan dan keputusan Tuhan. Mereka dikembalikan dari tanpa pembuangan masuk kembali ke kota Yerusalem. Mereka mengakui bahwa kembalinya mereka dari buangan. Penyertaan Tuhan di tengah padang gurun. Ya, semua yang mereka butuhkan dicukupkan Tuhan. Itu pengakuan mereka semuanya datangnya dari Tuhan. Rancangan Tuhan atas hidup bangsa Israel atau bangsa pilihan ini sungguh-sungguh menyadarkan mereka bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya nyanyian ziarah ini mengingat kembali tentang perjalanan bangsa Israel dan atas anugerah Allah mereka dipulihkan. Membangun bait suci kembali, membangun tembok kota Yerusalem, dan mereka boleh kembali ke tanah air mereka, serta dapat beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Itulah sebabnya mengapa nyanyian ini disebut sebagai nyanyian ziarah. Nah saudara, diawali dengan kalimat jikalau bukan Tuhan yang membangun. Frase kata jikalau bukan yang membangun rumah, membangun usaha, membangun pekerjaan, membangun bait suci tempat beribadah, gereja sekarang ini misalnya. Pengakuan ini menyatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya
pribadi yang sanggup melakukan apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan manusia. Semua yang terjadi berasal dari Allah dan diberkati oleh Allah. Supaya apa? Benar-benar berkat ini dapat berarti di dalam kehidupan anak-anaknya. Pengakuan bahwa Tuhanlah yang membuat berkat yang diterima oleh umat itu dapat dinikmati. Dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kokoh. Tidak goyah, tidak hancur. Sebab semuanya Tuhan yang mengaturnya. Tapi sebaliknya, jikalau Allah tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kegiatan kita, sasaran-sasaran hidup kita, cita-cita kita, bahkan keluarga kita, maka segala sesuatu itu menjadi sia-sia. Dan pasti akan berakhir dengan kekecewaan karena gagal. Itulah sebabnya kita harus mencari berkat dan bimbingan Tuhan. Supaya dalam segala apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu dapat bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi gereja di mana kita beribadah, melayani, dan bagi kerajaan Allah secara global. Itulah tujuan pengakuan umat Allah kepada Allah, supaya semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, Tuhanlah yang menentukan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, semuanya adalah sia-sia. Saudara pasti pernah mendengar satu peribahasa bilang begini, manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menetapkan. Nah, sebenarnya peribahasa itu, kalimat-kalimat petuah itu bersumber dari Mazmur 127 ini, saudara. Manusia boleh merancang, manusia boleh punya cita-cita, manusia boleh memberikan angan-angan, tetapi Tuhanlah yang menetapkan. Untuk itulah kita sadar bahwa Mazmur ini mengungkapkan keyakinan bahwa Tuhan sebagai sumber berkat atas keluarga, atas masyarakat, atas gereja, dan atas kehidupan semua umat manusia. Sebenarnya saudara, bukan hanya orang Kristen saja yang harusnya mengakui hal seperti ini. Harusnya manusia di muka bumi ini mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya perancang hidup kita, yang menentukan kemana kita pergi, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, dan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Tuhanlah yang menentukan. Jadi sebenarnya bukan hanya orang Kristen. Tetapi mengapa ini masuk dalam kitab suci kita? Karena ternyata ilham Roh Kudus diberikan kepada Salomo untuk memulai pengakuan ini dari umat Allah, dari Israel, dari umat perjanjian. Nah, kalau Allah memulai dari sana, tentunya secara progresif Tuhan juga hendak memulai dari hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu akui bahwa Tuhanlah sang perancang hidup ini. Ini pengertiannya, saudara. Nah, ketika kita berjuang, memulai usaha, memulai rumah tangga, memulai karir, bisnis, pekerjaan, mulailah dengan memiliki iman kepada Allah yang kita terapkan dari semua segi kehidupan kita. Sebab karya dan usaha dalam iman adalah kebergantungan penuh kita kepada Allah dalam segi apapun juga. Semua usaha, baik yang sekuler maupun yang rohani, ya. Kegiatan yang sekuler, saudara berbisnis, berdagang, berusaha sebagai karyawan, ya, apapun yang saudara lakukan selama untuk mempermuliakan nama Tuhan, itu namanya pekerjaan-pekerjaan sekuler. Terlebih lagi dalam pekerjaan-pekerjaan rohani, ya, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, kita harus betul-betul berpegang kepada Allah.
Ketergantungan mutlak kita kepada Tuhan. Itu harus kita wujudkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebab kalau tidak, saudara, apapun yang kita bangun, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita rintis, itu semuanya akan sia-sia. Alkitab menyatakan loh saudara, sampai 3 kali peringatan tentang kesia-siaan itu ada di dalam Mazmur 127 ini. Kalau kita baca tadi ayat 1 sampai 2, itu hampir semuanya sia-sia. Sia-sialah kita membangun kalau bukan Tuhan. Sia-sialah kita bangun pagi-pagi. Ya. Sia-sialah kita mencari, menjaga, menikmati berkat kalau di luar Tuhan. Kalau Alkitab dalam satu perikop saudara, memberikan sebuah peringatan sampai 3 kali. Ini artinya perlu diwaspadai, perlu diperhatikan, dan itu menjadi bagian penting di dalam aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, sebelum membangun sesuatu, memulai sesuatu, ayo. Laksanakan itu di dalam ketergantunganmu kepada Tuhan. Sebab dialah nanti yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan jalan mana yang harus kita tempuh. Strategi apa yang kita ambil. Apakah kita melakukan ini dengan cara berbelok kanan atau berbelok kiri. Berdiam diri atau maju terus. Semuanya Tuhan yang pimpin. Kalau kita pelajari saudara dari kitab Kejadian sampai pada Mazmur ini. Nanti pada perjanjian baru sampai kitab Wahyu. Semua gerak-gerik, semua tindakan anak-anak Tuhan. Semua yang anak-anak Tuhan lakukan. Keterlibatan Tuhan itu sangat menentukan. Bagaimana Israel menang perang? Karena Tuhan yang memimpin. Bagaimana Fir'aun bisa diredakan, dikalahkan? Karena Tuhan. Bagaimana laut berau terbelah? Karena Tuhan. Bagaimana mana turun dari langit setiap pagi? Karena Tuhan. Bagaimana musuh-musuh yang menghadang bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian tanah Kanaan. Sehingga mereka boleh mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan walaupun tidak sepenuhnya. Mereka mampu masuk tanah perjanjian. Semua karena Tuhan. Dan Israel mendapatkan anugerah Allah sebagai bangsa pilihan. Umat perjanjian. Biji matanya Tuhan. Semua karena Tuhan. Jadi keterlibatan Tuhan di dalam seluk-beluk kehidupan bangsa Israel. Itu sangat kelihatan sekali. Dan nyata benar. Nah, pelajaran buat kita semuanya. Kalau Tuhan merancang, Tuhan memberikan sebuah kehidupan yang baik kepada bangsa Israel. Kemuliaan disediakan buat mereka. Perlindungan, pembelaan, penjagaan. Sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Dan ini menjadi satu buku Alkitab yang kudus suci ini. Ini artinya kejadian yang sungguh-sungguh saudara. Bukan dongeng, bukan hikayat. Bukan rekayasa manusia, karangan manusia. Ini betul-betul karya Tuhan. Dan kalau itu kita pelajari, diajarkan buat kita semuanya. Selayaknya dong. Kita patuh, kita taat, kita mengikuti aturan-aturan ini. Supaya apa? Semuanya dapat kita nikmati, dapat kita rasakan. Sehingga bukan menjadi suatu hal yang sia-sia. Ini saudara. Nah banyak orang saudara beranggapan bahwa hanya usaha-usaha rohani sajalah yang memerlukan Tuhan. Oh urusan-urusan agama saja yang melibatkan Tuhan. Sementara urusan-urusan yang lain gak perlulah. Ini salah. Tadi saya katakan, baik segi kehidupan atau pekerjaan sekuler maupun yang sifatnya rohani, dua-duanya tetap bergantung kepada Tuhan. Kalau hanya orang berkata bahwa hanya rohani saja yang melibatkan Tuhan, yang lain tidak, maka Mazmur ini menolak anggapan itu saudara. Sebab apa? Bahkan dikatakan banyak sekali perkara-perkara sekuler. Kehidupan kita sehari-hari, di rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, ya, di toko saudara, di kantor saudara, sekolah, kuliah saudara, semuanya melibatkan Tuhan. Membangun rumah secara fisik. Membangun komunitas secara sosial dan rohani.
bahkan berpolitik sekalipun, harus tetap Tuhan yang diandalkan. Sebab tanpa Tuhan, keberhasilan itu mustahil. Mungkin banyak orang berkata, buktinya mereka nggak mengandalkan Tuhan tuh berhasil, sukses, kaya raya, ya, menjadi pejabat atau petinggi negara. Saya mau katakan dengan tegas, saudara, ya, seolah-olah mereka berhasil, tapi sesungguhnya mereka sedang membangun sesuatu yang tidak melibatkan Allah. Dan akhir daripada itu adalah apa? Kehancuran. Kehancuran. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara. Lihat di ayat yang ke-5, saudara. Ini pengertiannya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Kata tabung panah itu sebenarnya tempat untuk menampung alat memanah atau anak panah. Artinya apa, saudara? Anak panah bisa berarti keturunan kita. Bisa juga berkat-berkat kita. Bisa juga penghasilan kita. Bisa juga keuntungan yang kita dapatkan. Itu harus ditampung dalam sebuah tabung, lumbung, kirbat yang Tuhan izinkan. Kalau tidak, saudara, artinya kalau tidak melibatkan Tuhan, maka apa yang terjadi? Ia tidak akan dipermalukan. Jadi yang melibatkan Tuhan tidak dipermalukan, namun yang tidak melibatkan Tuhan pasti akan dipermalukan. Seperti yang saya katakan tadi. Seolah-olah mereka kaya, berhasil, sukses, tenar, saudara. Tapi sesungguhnya mereka ada di ujung tanduk atau di ujung jurang itu. Sebentar lagi mereka akan dipermalukan. Bahkan akan dijarak oleh para musuh di pintu gerbang. Ini apa? Kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan dan mengakui bahwa apa yang mereka terima, apa yang mereka miliki semuanya datang dari Tuhan. Ini mazmur pendek tetapi pelajarannya luar biasa, saudara. Mengingatkan kita yang sudah berjalan dengan Tuhan, yang sudah memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan, terus lakukan itu. Jangan melihat orang yang sukses karena tidak bergantung kepada Allah. Jangan melihat orang yang berhasil yang tidak mengandalkan Tuhan. Israel diperintahkan Tuhan untuk apa? Selalu fokus memandang Tuhan. Nggak usah lihat orang-orang sekelilingmu. Ya, mereka dapat berkat, biarlah itu urusan mereka. Toh belum tentu berkat itu membawa kehidupan. Ada loh, saudara, seolah-olah namanya berkat. Wah, keuntungan. Tapi tidak membuat kehidupan ada di dalam orang itu. Kenapa bisa? Ya, berkatnya malah justru membuat mereka jauh dari Tuhan. Sibuk, gak ada waktu. Aku ingin menikmati berkat ini. Mereka lupa. Sumber berkatnya mereka lupakan. Itulah sebabnya Salomo mengingatkan ketika anak-anak Tuhan orang Israel berziarah naik ke Yerusalem atau nyanyian ziarah ini dilantunkan supaya mereka ingat semuanya yang kita miliki, yang kita capai, yang kita dapatkan itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Ini penting. Lalu, saudara, tadi dikatakan mengapa harus ada berkat tentang rumah tangga. Sebab begini, saudara. Berkat tentang rumah tangga itu adalah berkat yang sifatnya apa? Anak. Anak. Anak kita yang diberkati Tuhan adalah anak-anak yang betul-betul menjadi anak panah di tangan pahlawan. Mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka seperti anak-anak yang siap diluncurkan. Lewat apa? Lewat busur. Lewat busur panah itu, maka anak panah akan melesat kepada kesempurnaan Kristus. Nah, oleh sebab itu, ketika kita tahu bahwa itu penting dalam kehidupan orang tua, maka orang tua harus mengucap syukur bahwa anak-anaknya itu adalah menjadi sebuah milik pusaka
yang tidak dapat digagalkan, yang tidak dapat disembunyikan, yang tidak dapat untuk tidak dilesatkan. Mereka bagaikan anak panah di tangan pahlawan. Orang tua itu adalah pahlawan dan anak adalah mata panahnya. Kalau itu sampai kepada tujuan, maka disebut sebagai apa? Disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan itulah mengapa sebabnya kita harus mengakui Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sanggup membuat anak-anak Tuhan menikmati berkat, menikmati usaha, menikmati pekerjaan, menikmati pelayanan, dan mereka disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Lakukan itu terus-menerus tanpa berhenti, maka Allah menyebut kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sudah menyelesaikan apa yang menjadi pelajaran kami. Kami tahu sekarang bahwa kami disebut sebagai orang-orang yang diberkati karena Tuhan terlibat di dalam kehidupan kami. Dalam usaha, bisnis, pekerjaan, semua kegiatan kami adalah Tuhan yang mengaturnya. Oleh sebab itu Bapak, urapi kami, jamah kami, supaya kami mengerti. Dengan demikian kami terus akan bergantung pada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.